Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdal dari kelas 11/4 akan menjelaskan materi sejarah dari VOC sampai dengan politik etis. Oke, tanpa berlama-lama. Yang pertama yaitu VOC. VOC didirikan pada 2 Maret 1602 di bawah naungan Dewan 17 atau yang dikenal sebagai Herren 17. Nah, VOC juga memiliki hak oktroy. Apa sih hak oktroy itu? Hak oktroy yaitu hak yang dimiliki oleh VOC. Hak istimewa yang dimiliki oleh VOC. Hak ini diantaranya yaitu ada 5. Hak mencetak uang sendiri, hak bisa berkomunikasi langsung dengan raja-raja lokal, hak memerintah atau mendirikan pasukan perang, lalu hak memonopoli perdagangan, dan yang terakhir yaitu hak memerintah daerah kekuasaan. Selanjutnya yaitu masa perkembangan VOC. Masa perkembangan VOC sangat merugikan bagi orang-orang pribumi. Mengapa demikian? Kita ambil contohnya saja pada Kesultanan Hasanuddin. Pada tahun 1667 saat itu VOC memaksa Sultan Hasanuddin untuk menyerah dan menandatangani surat perjanjian Dongaya. Surat perjanjian Dongaya ini berisi bahwa VOC bisa memonopoli perdagangan di Makassar. VOC Makassar harus menyerahkan daerah bawahannya kepada VOC, dan yang ketiga Makassar harus menyerahkan benteng pertahanannya kepada VOC, dan yang keempat yang terakhir yaitu Makassar harus membayar berupa hasil bumi kepada VOC untuk perang-perang itu. Yang selanjutnya itu kehancuran VOC. Kehancuran VOC pada saat itu pada tahun 1749. Pada saat itu Raja VOC diganti oleh Raja William V yang saat itu Herren 17 harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada si Raja William V ini. Nah, mulai dari situ VOC banyak terlilit hutang karena VOC banyak mengeluarkan atau memerlukan persenjataan untuk perang. Nah, pada saat itu VOC banyaklah terlilit hutang. Nah, karena banyak terlilit hutang, pemerintahan Belanda mengambil seluruh saham yang dipegang oleh VOC. Dan pada akhirnya pada tanggal 31 Desember VOC diresmikan bubar oleh pemerintahan Belanda. Oke, selanjutnya yaitu pemerintahan Republik Bataaf di Indonesia. Nah, pemerintahan Republik Bataaf yaitu pertamanya itu tujuannya mengambil semua hak milik dari Nusantara, hak milik bekas jajahan VOC ingin diambil oleh Republik Bataaf. Nah, pada saat itu Louis Napoleon menunjuk orang kepercayaannya yang bernama Daendels. Nah, Daendels menerapkan beberapa kebijakan, diantaranya yaitu
kebijakan, ada 2 yang saya akan bahas di sini, yaitu pemerintahan dan keamanan pemerintahan. Pertama, keamanan pemerintahan. Keamanan pemerintahan menurut Dendels, eee, kita harus memperbanyak pasukan. Nah, yang kedua, membangun benteng-benteng baru. Yang ketiga, yaitu yang paling terkenal, pembangunan jalan yang lebih dari 1.100 kilometer dari dari Anyar sampai Panarukan. Itu sebaliknya lah. Selanjutnya yaitu politik dan pemerintahan. Pada politik dan pemerintahan, Dendels menyatakan bahwa peran bupati sebagai pemungut pajak itu dihapus dan mengganti raja-raja yang kurang berkepentingan diganti oleh orang kepercayaannya Dendels. Nah, titik kehancuran Dendels disebabkan oleh kesalahannya sendiri. Kesalahannya yaitu Dendels menjual tanah milik pemerintah kepada swasta dan hasilnya dimakan oleh sendirinya. Korupsi dia berarti. Nah, pada saat itu Belanda mengakui kekalahannya terhadap Inggris yang ditandai dengan surat perjanjian itu yang berisikan bahwa bekas tentara Belanda itu harus menjadi tawanan Inggris dan Belanda menyerahkan Pulau Jawa kepada Inggris. Selanjutnya yaitu kekuasaan Inggris di Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816. Kekuasaan Inggris di Indonesia ini dipimpin oleh si Raffles itu guys ya. Si Raffles. Ada 3 prinsip Raffles. Di antaranya yaitu segap 3 prinsip Raffles itu kerja rodi menjadi dihapus, peran bupati sebagai pemungut pajak dihapus, dan tanah itu milik pemerintah ya. Terus yaitu ada 2 kebijakan Raffles. Di antaranya yaitu politik dan pemerintahan dan sosial ekonomi. Yang pertama, kebijakan politik dan pemerintahan. Sama seperti Dendels sebelumnya, Raffles juga menerapkan kebijakan politik dan pemerintahan. Yang pertama yaitu mengatur hubungan baik dengan pemerintahan lokal. Ya. Yang kedua yaitu mengangkat bupati sebagai karyawan swasta. Jadi bupati itu digaji oleh pemerintah. Yang kedua yaitu membagi Pulau Jawa menjadi 19 kenegaraan. Itu. Yang ketiga yaitu kebijakan sosial ekonomi. Kebijakan sosial ekonomi yang dibijaki oleh Raffles ini diantaranya yaitu menghapus segala bentuk kerja paksa, lalu menghapus sistem berjalan di jalan yang salah. Maksudnya yaitu menghapus seperti kerja rodi, karena kerja rodi itu menurut Raffles tidak baik ya. Dan yang terakhir yaitu memonopoli garam. Oke. Selanjutnya yaitu politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka itu adalah sebuah paham yang dimana masyarakat Indonesia itu harus membagi perekonomiannya kepada swasta atau membuka perekonomiannya kepada swasta agar mendorong para swasta itu menjadi
agar mendorong perekonomian para swasta itu menjadi lebih sejahtera lagi. Nah, adapun latar belakang politik pintu terbuka ini, di antaranya yaitu eh, banyaknya paham liberalisme. Lalu kaum liberal menangkan dalam rapat Belanda. Setelah itu yaitu adapun kerja sama antara Indonesia dan Belanda yang disebut itu kebijakan pemerintah politik pintu terbuka. Di antaranya yaitu pada tahun 1870 Belanda sistem tanam paksa itu dihapus. Lalu ekonomi diserahkan kepada rakyat, itu maksudnya rakyat itu mengatur perekonomiannya sendiri gitu. Lalu masuknya investor-investor asing dari Eropa, dari Cina, dari Inggris dan lain-lain. Nah, adapun dampak bagi Belanda, dampak ini Pak, positif bagi Belanda. Pastinya berdampak positif karena semua hasil kerja rodi Indonesia itu masuk ke Belanda. Jadi dampaknya Belanda meraih banyak keuntungan dari kerja rodi yang dilakukan di Indonesia pada saat itu. Udah, lanjut, yaitu politik etis. Politik etis atau politik timbal balik. Politik timbal balik dilatar belakangi oleh kemakmuran Belanda pada saat itu tidak sebanding dengan kemiskinan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Jadi saat itu Belanda mungkin mulai merasa iba kepada Indonesia dan akhirnya menulis kebijakan politik etis. Politik etis pun dibagi ada 3 kebijakan politik etis. Yang pertama yaitu edukasi, yang kedua yaitu irigasi, yang ketiga yaitu emigrasi. Yang pertama edukasi, yang kedua irigasi, yang ketiga dan emigrasi. Edukasi ini berupa pembangunan sekolah ke barat-baratan yang tujuannya untuk mendapatkan regenerasi baru dari Indonesia yang bisa menyetarakan dengan Belanda. Yang kedua yaitu migrasi. Migrasi ini berupa pembangunan jalur migrasi yang nantinya akan banyak dilakukan oleh petani, irigasi maksudnya, jalur irigasi yang akan dilakukan oleh para petani. Yang ketiga yaitu emigrasi. Emigrasi yaitu berupa seperti migrasi, mungkin membawa rakyat Indonesia itu keluar dari Jawa. Tujuannya agar menyetarakan penduduk yang ada di Jawa dan di luar. Oke, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dalam pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Indonesia, Pri Palestine.